Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketania Harani dengan NIM 221044085. Di sini saya akan menjelaskan materi tata kelola teknologi informasi. Yang pertama tentang salah satu dari 5 fokus area TKTI, yaitu strategi kelaiman. Itu terjadinya keselarasan antara strategi bisnis dan teknologi informasi yang digunakan. Dampak tidak alignment tuh biasanya karena over budget, proyek gagal tidak sesuai harapan. Salah satu alat yang digunakan dalam strategi bisnis itu adalah BSC dan SWOT analysis. BSC merupakan balance scorecard di mana itu membantu ketika membuat visi misi. Terdapat 4 aspek yaitu finansial, customer, internal process, dan learning and growth. Lalu SWOT itu merupakan strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength dan weakness biasa dilihat di internal dan opportunity dan threat itu dilihat di eksternal. Lalu yang kedua, dari 5 fokus area TKT juga, yaitu value delivery. Value delivery itu merupakan kemampuan organisasi untuk memberikan nilai atau manfaat yang signifikan melalui penggunaan teknologi informasi. Dalam konteks value itu dapat berarti berbagai hal. Bisa peningkatan efisiensi operasional, peningkatan layanan kepada pelanggan, penggunaan resiko, peningkatan keamanan atau penciptaan peluang bisnis baru. Lalu yang ketiga tuh ada risk management. Risk management itu tujuannya tuh untuk mengurangi potensi dampak negatif yang dapat disebabkan oleh ancaman atau kerentanan terhadap aspek dan operasi TI organisasi. Terhadap 7 aspek risk management, yang pertama ada identifikasi resiko, kedua evaluasi resiko, ketiga mitigasi resiko, keempat pengelolaan resiko, kelima kepatuhan dan regulasi, keenam komunikasi resiko, dan ketujuh pengujian dan evaluasi berkelanjutan. Lalu yang keempat, dari 5 fokus area TKTI adalah resource management. Resource management sendiri merupakan sistem tata kelola teknologi informasi yang dapat memastikan bahwa sumber daya teknologi informasi yang dibutuhkan tersedia serta dimanfaatkan secara efisien. Terhadap 7 tahapan, yang pertama perencanaan sumber daya IT, yang kedua pengalokasian sumber daya, yang ketiga manajemen sumber daya manusia IT, yang keempat manajemen keamanan sumber daya, yang kelima optimasi sumber daya, yang keenam manajemen data, dan yang terakhir evaluasi kinerja. Lalu 5 fokus area TKTI yang terakhir itu ada performance measurement, di mana sistem tata kelola teknologi informasi harus dapat memastikan bahwa performa layanan yang diberikan dapat diukur dalam setiap tahapan agar dapat membantu dalam memastikan bahwa hasil akhir sesuai dengan apa yang diinginkan. Terdapat 8 performance measurement, yang pertama kepatuhan, yang kedua keadilan sistem, yang ketiga kinerja aplikasi, yang keempat penggunaan sumber daya, yang kelima kualitas layanan, yang keenam efisiensi operasional, yang ketujuh inovasi teknologi, dan yang kedelapan keamanan informasi. Lalu materi keenam itu ada tentang COVID 2019, yang dimana COVID sendiri itu adalah kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen perusahaan yang ditujukan untuk seluruh perusahaan. COVID mendefinisikan komponen dan faktor desain untuk membuat dan mempertahankan sistem tata kelola yang paling sesuai dengan perusahaan. Salah satu kerangka kerja COVID yang diakui secara global itu merupakan kerangka kerja COVID 2019. Ini
membantu dalam memastikan tata kelola perusahaan untuk teknologi dan informasi bersifat efektif, mendukung proses implementasi yang lebih mudah dan dapat disesuaikan, serta memperkuat peran COVID serta secara berkelanjutan sebagai pendorong utama inovasi dan transportasi bisnis. Hmm. Terdapat 7 komponen dalam COVID 2019, yaitu proses, struktur organisasi, kebijakan dan prosedur, aliran informasi, budaya dan perilaku, keterampilan, dan infrastruktur. Hmm. COVID menangani masalah tata kelola dengan mengelompokkan komponen tata kelola yang relevan ke dalam tujuan tata kelola dan manajemen yang dapat dikelola hingga tingkat kemampuan atau kematangan yang diperlukan. COVID 2019 dikembangkan berdasarkan 2 prinsip, yaitu yang pertama, prinsip-prinsip yang berhubungan dengan persyaratan utama, sistem tata kelola untuk informasi dan teknologi perusahaan. Yang kedua, prinsip-prinsip untuk kerangka kerja tata kelola yang dapat digunakan untuk membangun sistem tata kelola untuk perusahaan. Mm. Lalu materi terakhir ada tentang performance management, yang dimana ini merupakan bagian penting dari sistem tata kelola atau governance dan manajemen. Performance manajemen menyatakan seberapa baik suatu sistem tata kelola dan manajemen serta semua komponen kerja suatu perusahaan dan bagaimana mereka dapat ditingkatkan untuk mencapai tingkat yang diperlukan. Hal ini mencakup konsep dan metode seperti capability level dan maturity level. Ini mencakup tentang COVID untuk menggunakan istilah manajemen kerja COVID atau COVID Performance Management atau yang disingkat dengan CPM. Terdapat 6 aturan dari CPM ini, di mana CPM itu harus sederhana dan mudah untuk dipahami dan digunakan. Yang kedua, harus konsisten dan mendukung model konseptual COVID. Yang ketiga, harus memungkinkan manajemen kinerja semua jenis komponen sistem governance, harus memungkinkan untuk mengolah kinerja proses serta kinerja jenis komponen lainnya. Yang keempat, harus memberikan hasil yang andal, dapat diulang dan relevan. Yang kelima, harus fleksibel. Dan yang keenam, harus mendukung berbagai jenis penilaian, dari penilaian mandiri hingga penilaian formal atau audit. Sekian penjelasan materi TKTI dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.